Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kori Rahmadani Azahra, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ulasan ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya selama menjalani kegiatan PLP 1 di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Selama 8 hari efektif, saya mendapatkan banyak pengalaman baru mengenai proses pembelajaran dan kehidupan sekolah secara langsung. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah pembelajaran vocabulary atau kosakata bahasa Inggris dalam observasi di dalam kelas 10 dan kelas 11. Saya menemukan beberapa perbedaan dalam aktivitas pembelajaran, penggunaan media, serta keterlibatan peserta didik. Ketika mengamati kelas 10, pembelajaran vocabulary lebih dilakukan secara individual. Guru memberikan penjelasan mengenai materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, latihan, dan tugas mandiri. Materi yang diamati berkaitan dengan self-description dan vocabulary. Peserta didik menggunakan kosakata yang dipelajari untuk membuat deskripsi, seperti mendeskripsikan seorang atlet. Peserta didik kelas 10 terlihat cukup aktif. Mereka menjawab pertanyaan dengan bertanya kepada guru ketika menemukan kosakata yang belum dipahami. Media yang digunakan juga cukup sederhana, seperti proyektor dan materi yang dilengkapi dengan gambar. Menurut saya, penggunaan gambar membantu peserta didik memahami kosakata dengan lebih mudah. Sementara itu, pembelajaran di kelas 11 terlihat lebih beragam dan kolaboratif. Selain penjelasan dan tanya jawab, peserta didik melakukan diskusi kelompok, mengerjakan tugas bersama, membuat produk, dan melakukan presentasi. Media yang digunakan juga lebih beragam, seperti video YouTube, internet melalui telepon genggam, dan proyektor. Media digital tersebut tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi, tetapi juga membantu peserta didik dalam mencari informasi, diskusi, dan menyelesaikan tugas. Hal yang menarik bagi saya adalah vocabulary yang digunakan dalam kegiatan yang lebih kreatif dan produktif. Peserta didik dapat mengembangkan hasil diskusi menjadi berbagai produk, seperti poster, mini presentation, maupun infografik. Jika dibandingkan dengan kelas 10, lebih banyak berfokus pada pengenalan, pemahaman, dan latihan vocabulary secara individu. Sedangkan kelas 11 lebih banyak menggunakan vocabulary dalam diskusi, kerja kelompok, pembuatan produk, dan presentasi. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kelas 11 lebih aktif atau lebih kreatif dibanding dengan kelas 10. Perbedaan lebih terlihat pada bentuk aktivitas pembelajaran yang diberikan. Kelas 10 mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan vocabulary melalui tugas individu. Sedangkan kelas 11 memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan vocabulary melalui kerjasama dan pembuatan produk. Selain pembelajaran di dalam kelas, selama berada di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, saya juga melihat berbagai kegiatan positif yang menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Salah satunya adalah pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya memperhatikan kemampuan akademik, tetapi juga membangun sikap dan karakter peserta didik. Sebagai sekolah Muhammadiyah, peserta didik juga dibiasakan mengikuti kegiatan keagamaan seperti tadarus serta sholat duha, zuhur, dan asar. Menurut saya, kegiatan tersebut membantu membentuk kebiasaan positif dan kedisiplinan peserta didik. Dari pengalaman observasi ini, saya belajar bahwa pembelajaran vocabulary tidak harus dilakukan dengan satu cara. Vocabulary dapat dipelajari melalui penjelasan dan latihan, tetapi juga dapat dikembangkan melalui diskusi, media digital, kerja kelompok, dan kegiatan menghasilkan produk. Bagi saya, pengalaman PLP 1 memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Inggris dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Saya juga semakin memahami bahwa seorang guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi, tetapi juga perlu memilih aktivitas dan media yang dapat membuat peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran.
Pengalaman ini menjadi langkah awal bagi saya untuk memahami bagaimana menjadi seorang guru bahasa Inggris yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, sekaligus mendukung perkembangan karakter mereka. Sekian pengalaman dan hasil observasi saya selama PLP 1 di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.